Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dosen Dr. Haji Rusmadi MMPD selaku dosen mata kuliah landasan pendidikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alif Mutakin, mahasiswa STAI Siliwangi Bandung dari Prodi Pendidikan Agama Islam reguler semester 1 dengan NIM 023 011 0034. Sebelumnya, tujuan dibuatkannya video ini semata-mata untuk memenuhi tugas mata kuliah landasan pendidikan, yaitu membahas tentang salah satu materi yang ada dibahas dalam landasan pendidikan. Bahwa materi landasan pendidikan itu ada beberapa jenis materi, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan hukum, landasan kultural, landasan ilmiah, landasan sejarah, landasan ekonomi, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan membahas tentang landasan pendidikan ekonomi. Yang pertama ada pengertian, yang kedua hubungan ekonomi dengan pendidikan, yang ketiga peran ekonomi dalam pendidikan, yang keempat fungsi produksi dalam pendidikan, yang kelima peran dan fungsi ekonomi pendidikan, dan yang terakhir efisiensi dan efektivitas dana pendidikan. Yang pertama, pengertian ekonomi. Ekonomi adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Adapun landasan ekonomi adalah suatu hal yang membahas peran ekonomi, fungsi produksi, efisiensi, dan efektivitas biaya dalam pendidikan. Yang kedua ada hubungan ekonomi dengan pendidikan. 1. Manusia merupakan faktor produksi aktif yang dapat mengakumulasikan modal, mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam, membangun organisasi sosial, ekonomi, dan politik. Yang kedua, faktor modal merupakan faktor yang paling berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Materi yang ketiga ada peran ekonomi dalam pendidikan. Ada mikro dan makro. Yang pertama, mikro. 1. Tingkat perekonomian keluarga mempengaruhi perencanaan pendidikan. Yang kedua, orang tua secara tidak sadar sehingga menggunakan prinsip untung rugi atau balas jasa dalam merencanakan pendidikan anak-anaknya. Yang kedua ada makro. 1. Terlaksanakannya sistem ganda dalam pendidikan, yaitu kerjasama antara sekolah dengan pihak usahawan dalam proses belajar mengajar para siswa dalam rangka mengembangkan keterampilan siswa. Yang kedua, muncul sekolah-sekolah unggul yang didirikan oleh orang-orang kaya, khususnya di alam sarana dan prasarana pendidikan. Materi yang keempat ada fungsi produksi dalam pendidikan. Yang pertama ada fungsi produksi administrator, input. Yang pertama prasarana dan sarana belajar, termasuk ruangan kelas dapat diluangkan. Artinya bahwa perhitungan luas dan kualitas bangunan. Yang kedua, perlengkapan belajar di sekolah,
seperti media, alat peraga juga dihitung harganya. Yang ketiga ada buku-buku pelajaran dan bentuk material lainnya seperti film, disket, dan sebagainya. Yang keempat ada barang-barang yang habis dipakai seperti zat kimia di laboratorium dan sebagainya. Yang kelima, waktu guru bekerja dan perangkat pegawai administrasi dalam memproses peserta didik harus dibeli dan dibayar. Output berbagai bentuk pelayanan dalam memproses peserta didik seperti menghitung SKS dan lamanya peserta didik dalam belajar. Yang kedua ada fungsi produksi psikologi, input, sama seperti fungsi produksi administrator. Output: 1. Peningkatan kepribadian, 2. Pengarahan dan pembentukan sikap, yang ketiga penguatan kemauan, 4. Peningkatan estetika, yang kelima penambahan pengetahuan, ilmu, dan teknologi, yang keenam penajaman pikiran, yang ketujuh peningkatan keterampilan, dan yang ketiga ada fungsi produksi ekonomi. Input: 1. Semua biaya pendidikan, 2. Semua uang yang dikeluarkan secara pribadi untuk keperluan pendidikan, yang ketiga uang yang mungkin diperoleh lewat bekerja selama belajar atau kuliah. Output: tambahan penghasilan peserta didik kalau sudah tamat dan bekerja, jika orang ini sudah bekerja sebelum belajar atau kuliah, dan jika belum pernah bekerja maka outputnya adalah gaji yang diterima setelah tamat atau bekerja. Materi yang kelima, peran dan fungsi ekonomi pendidikan. Fungsi ekonomi dalam pendidikan adalah menunjang kelancaran proses pendidikan. Peran ekonomi adalah membuat anak mampu mengembangkan kondisi afeksi psikomotor untuk menjadi tenaga kerja yang handal dan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri, memiliki etos kerja, dan bisa hidup hemat. Kegunaan ekonomi dalam pendidikan terbatas pada: 1. Untuk membeli keperluan pendidikan yang dapat dibuat sendiri atau bersama siswa. Yang kedua, membiayai segala perlengkapan gedung. Yang ketiga, membayar jasa semua kegiatan pendidikan. Yang keempat, untuk mengembangkan individu yang berperilaku ekonomi. Yang kelima, untuk memenuhi kebutuhan dasar dan keamanan para personalia pendidikan. Yang keenam, meningkatkan motivasi kerja. Yang ketujuh, membuat para personalia pendidikan lebih bergairah bekerja. Dan materi yang terakhir ada efisiensi dan efektivitas dana pendidikan. Penggunaan dan pendidikan disebut efisien apabila dana yang digunakan sesuai atau lebih kecil daripada yang telah direncanakan dan menghasilkan layanan-layanan serta produksi pendidikan yang sama atau melebihi rencana semula. Faktor utama dalam menentukan tingkat keefisienannya adalah penggunaan uang, proses kegiatan dalam pendidikan, dan hasil kegiatan yang telah dilakukan. Sedangkan penggunaan dana disebut efektif apabila dengan dana tersebut tujuan pendidikan yang telah direncanakan semula dapat dicapai dengan kuantitas dan kualitas yang sama atau melebihi dari yang direncanakan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.